banyak media online yang tiba-tiba tumbuh dengan modal lumayan. Fasilitasnya itu tidak lengkap, belum ada internet dan sebagainya. Itu setiap sore saya minjam laboratoriumnya sekolah. Satu badan usaha itu sampai 7 media. Wah, Nah, itu sudah melanggar undang-undang itu, Kak. Kita ingin 50% dari anggota SMSC itu terverifikasi administrasi di Dewan Pers. Artinya anggota yang sudah gabung di SMSC hampir 100%, tidak abal-abal. Dia pasti serius menggarap medianya untuk profesional. Sabri di sini bersama podcast Rakyat.News. Alhamdulillah, kali ini kita akan banyak berdiskusi dan berdialog bersama pakar atau boleh dikatakan senior lah, atau bisa dikatakan guru saya dalam manajemen media. Dia adalah Rashid Al-Farisi, seorang yang mungkin hidupnya di jurnalisme karena sudah 17 tahun di salah satu media besar di Sulsel, Fajar Group, dan hari ini dia menjabat tinggi juga jabatannya, Kak. Apa di Fajar, Kak? Sehari-hari Pimret dan di fajar.co.id. Terus kalau fungsi manajemennya direktur pelaksana. Wah, itu luar biasa, Kak. Saya buka dulu ya. Dibuka dulu maskernya, Kak. Jadi, Kak, gini, Kak. Nama kita ini sangat mulai pertengahan tahun kemarin, nama kita sudah banyak menghiasi, Kak, di salah satu organisasi yang menjadi konstituen Dewan Pers. Sebelumnya saya ingin tanya, siapa sih kita ini, Kak, sebenarnya? Terima kasih penonton podcast dari Rakyat.News. Saya ucapkan dulu selamat menikmati. Jadi begini ya, SMSC ini sebenarnya lahir sejak tahun 2015. Jadi ini diinisiasi oleh para senior di Jakarta seperti Dahlan Iskan, Pak Hairul Tanjung, dan beberapa owner. Jadi mereka berkumpul menggagas lembaga ini untuk menyikapi lahirnya banyak media online di tanah air. Ketika itu kan baru booming yang namanya media sosial dan daring. Sehingga perlu dibentuk dan digagas yang namanya asosiasi. Nah, dari situlah kemudian lahir SMSC. Jadi ini SMSC adalah semangat untuk melakukan perkumpulan bersama dan mengatur yang namanya media daring, media online. Nah, ketika itu kan banyak media online yang tiba-tiba tumbuh dengan modal lumayan. Nah, sehingga dengan lahirnya asosiasi ini itu bisa membantu pemerintah, terutama dalam hal ini Kementerian Kominfo, melakukan registrasi atau pendataan terverifikasi ke bawah hingga ke tingkat kabupaten kota. Kalau saya sendiri bergabung di SMSC ini sebenarnya sejak tahun itu juga. Iya, Kak. Ya, cuma kan ada gejolak di sana di kepengurusan di Jakarta sehingga kemudian berganti ketuanya sebanyak 3 kali, sehingga penetrasi ke daerah, ke provinsi masing-masing di 34 provinsi di Indonesia itu menjadi lambat. Nah, baru kemarin setelah ada ketua definitif di tahun 2019, nah baru betul-betul SMSC ini menggenjot penetrasi ke daerah di 34 provinsi. Nah, kita di Sulsel sudah ada di 3 kabupaten kota. Pak Sabri juga akan hadir.
Siapa Kak? Sama. Iya, kita kan sama-sama ke daerah. Sama-sama Kak. Iya. Ada Ke Parepare, Pare-pare ke Sopen, dan terakhir di Pinrang Kak. Pinrang ya. Pinrang. Iya. Nah, itu. Ada yang bertanya ini Kak. Siapa sih sosok ini ketua SMC Sulsel? Mungkin bisa diceritakan pengalaman kita juga Kak. Ya saya kira Orang bertanya, siapa sih ketuanya ini? Wah, saya ingin sampaikan iya. kita langsung kepada orangnya saja bertanya. Saya sebenarnya bukan siapa-siapa. Sama seperti Pak Sabri ini, ya betul-betul bergelut di dunia jurnalistik. Sejak saya belajar kuliah di Unhas, itu saya sudah menceburkan diri di namanya di dunia jurnalistik. Pertama itu bergabung di namanya Identitas. Nah, Identitas itu kan media kampus di Unhas. Sempat menjadi reporter, setelah jadi reporter, terakhir jabatan sebagai Pimpred. Nah, setelah itu saya ekspansi keluar ke yang namanya Fajar. Jadi tahun 2002 itu saya sudah jadi reporter di Fajar dan sebagainya dan seterusnya sampai sekarang. Luar biasa juga. Iya, Kak, jadi 2003. 2002 sampai sekarang berarti sudah ada berapa tahun tuh? 17 ya. Ya, 18 tahun ya. 18 tahun. Berkecimpung di dunia reporter, di dunia jurnalistik, Itu dari macam-macam liputan lah. Sudah pernah ke olahraga, sudah pernah di ekonomi, sudah pernah di politik. Kemudian daerah juga sudah pernah liput di mana-mana, ditugasi di Bantaeng, ditugasi di Parepare, ditugasi selama 2 tahun di Jakarta. Setelah di Jakarta ya kembali ke Makassar. Ya mungkin liputan paling berkesan di mana itu Kak? Banyak sih, banyak. Pernah sekali saya lupa tahunnya ya, tapi ada peristiwa yang menurut saya itu luar biasa karena pemberitaan menyangkut pemberitaan nasional. Itu peristiwa di Ambalat. Nah, peristiwa Ambalat itu saya dikirim meliput di Sebatik selama setengah bulan. Nah, di sana saya meliput itu dengan keterbatasan fasilitas karena menetap di camp militer, harus mengirim berita itu harus nyebrang pulau. Jadi kita di Sebatik nggak bisa mengirim berita kan karena tidak ada jaringan. Jadi harus nyebrang ke pulau sebelahnya. Kita lewat Sungai Nyamuk tiap hari begitu. Jadi kita naik boat, datang pagi, sorenya kita harus melintas karena besok koran mau terbit, harus kirim berita. Nah, itu tiap hari begitu kita naik boat. Nah, yang itu yang menurut saya sangat berkesan karena begitu kita mau naik di boat, itu tukangnya itu kasih kita timba. Kenapa juga Kak? Iya, kenapa dikasih timba? Saya bilang, ini Pak, kalau sore-sore begini airnya naik, pasti naik di perahu. Jadi tolong dibantu. Wah, itu begitu tuh. Jadi setiap kita ada begitu datang ombak, air masuk di perahu ya kita 1, 2, 3. Dan ternyata punya kisah yang berkesan itu hanya wartawan senior Kak. Memang ternyata. Saya kira setiap orang punya kesan ya. Tapi paling berkesan menurut ya, saya bersyukur karena dapat lintas teknologi yang anak-anak zaman sekarang mungkin tidak dapat yang begitu-begitu. Iya, Kak. Kesulitan komunikasi, harus kirim berita. Pernah juga saya liputan di Bola Mangondo. Iya, Kak. Perspi Minahasa ya. Perspi Minahasa di Minahasa. Iya. Itu saya liputan PSM. Karena fasilitasnya itu tidak lengkap, belum ada internet dan sebagainya. Itu setiap sore saya minjam laboratoriumnya sekolah. Ya, jadi saya datang ke bujang sekolahnya, bilang, "Pak, ini bisa saya pinjam enggak komputernya untuk mengetik berita?" Saya bilang, "Komputer yang mana?"
Iya. Ini kan banyak ini Pak. Saya bilang terserah Bapak mau pinjam ke yang mana. Tapi Pak, saya ini jauh tinggal. Kalau Bapak datang sore, ini kan PSM latihan sore, nanti habis latihan baru kita pulang menulis kan? Iya Kak. Nah, ini penjaga sekolah sudah pulang. Iya. Rumahnya jauh dari sekolah. Jadi saya booking itu sekolah, laboratoriumnya. Dia bilang, Bapak bisa pinjam kuncinya, nanti Bapak simpan sendiri. Karena saya tidak bisa datang Pak ke sini untuk buka. Jadi Bapak pinjam kuncinya. Jadi saya ambil kuncinya. Selama saya 3 hari di sana begitu. Jadi setiap habis latihan mengetik berita, saya ke sekolah itu. Tapi ini kan kalau malam saya sudah takut-takut juga karena ini sekolah kosong. Dan saya rasa luar biasa pengalamannya Kak. Iya, karena hanya sekolah itu yang punya jaringan internet. Iya, begitu. Sampai hari ini mungkin Wartan tidak pernah rasakan namanya kurang internet saat ini Kak. Iya, tidak pernah. Nah Kak, kita kembali lagi Kak. Nah, orang bertanya Kak, apa sebenarnya tujuannya SMS dibuat? Iya, saya kira tujuannya adalah menjadi wadah untuk membantu perusahaan dunia pers untuk menertibkan pers yang benar-benar profesional. Karena kalau kita ingin bergabung di SMS itu kan dengan syarat-syarat tertentu, misalnya perusahaan pers itu harus punya badan usaha, harus punya legal. Ya. Kemudian pengurus-pengurusnya atau susunan redaksinya harus benar-benar orang yang bekerja sebagai wartawan. Itu dibuktikan dengan misalnya memiliki uji kompetensi, ya kan? Uji kompetensi itu minimal itu misalnya pimpinan redaksi atau penanggung jawab di media tersebut. Nah, itu semua yang kita ingin tata. Karena dengan hanya modal domain kan sekarang muncul banyak media-media. Nah, di daerah itu terutama sangat banyak. Bayangkan misalnya di Sopeng itu, saya kira Anda juga kan ke sana. Iya Kak. Nah, itu di Sopeng setelah kita verifikasi, satu badan usaha itu sampai 7 media. Wah, Nah, itu sudah melanggar undang-undang itu Kak. Susah juga mengatakan melanggar undang-undang, tapi artinya ini nggak serius ini barang benar-benar mau menjadi media pers, ya menjadikan, karena di aturan kan satu badan usaha ya satu media. Iya Kak. Nah, seperti Fajar satu badan usaha satu media, sehingga Fajar Koran itu punya badan usaha sendiri, Fajar Online punya badan usaha sendiri, ya seperti itu karena persyaratan dari aturan dan dewan pers. Berarti kalau tidak punya PT tidak bisa masuk ya Kak? Iya, kalau punya hanya CP itu kita untuk saat sekarang kita sudah tidak akomodir. Mungkin yang lalu-lalu masih kita akomodir karena masih dalam tahap pembinaan, tapi kan bisa di-up. Iya Kak. Misalnya diubah akta pendiriannya. Tahun-tahun sebelumnya itu banyak teman-teman yang masih CP. Di tahun-tahun pertama kita merintis SMSI tahun 2017 masih banyak teman-teman yang CP. Tapi setelah itu kita terus bantu teman-teman genjot supaya mereka mengubah atau menaikkan levelnya. Nah, berarti ini maksud di SMS ini bukan hanya sekedar mau saja, tetapi memang betul-betul melengkapi persyaratan yang ada. Iya, nah, betul. Orang bertanya, apa sih untungnya Kak masuk bagi perusahaan pers? Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman pemilik media, apa sih saya dapat masuk di SMS? Iya, saya kira banyak ya, karena yang namanya berorganisasi, berserikat itu akan membuat kita banyak melakukan diskusi-diskusi atau sharing pengalaman dan sebagainya. Yang lain-lain, kerap kita misalnya mendapat kerjasama yang sifatnya besar, itu bisa kita bagi kuenya. Seperti kemarin kerjasama dari Kementerian Kominfo kan, nah itu lewat asosiasi. Atau misalnya ada lembaga-lembaga tertentu yang ingin kita endorse, apakah itu calon pilkada dan sebagainya, kan bisa juga masuk. Jadi
beli satu dapat banyak. Iya kan cerita Memang itu gitu. betul ternyata. Saya salah satu penikmat juga. Ya, jadi yang seperti itu manfaatnya banyak, mudaratnya banyak. Kemudian kalau kasus-kasus hukum kan ada kita di bidangnya itu ada advokasi. Kalau misalnya itu anggota SMSI, kalau bersangkut paut dengan hukum, tentu asosiasi dulu yang bergerak kan, yang melakukan advokasi. Saya kira itu manfaatnya yang Kalau ya luar biasa menurut saya Kak, dan konsep-konsep ini sangat jarang miliki Kak. Kenapa? Memang saat ini kita butuh wadah untuk perusahaan pers, ya, di mana kita mau konsultasi. Nah Kak, kira-kira apa hubungannya pengembangan redaksi, pengembangan manajemen dengan SMSI? Apakah ada bagaimana SMSI ini Kak dalam memperbaiki manajemen anggotanya di bawah perusahaan persnya? Apakah punya tanggung jawab juga? Iya. Saya kira itu pertanyaan menarik ya. Ini kita di SMSI itu per 6 bulan ada evaluasi sistem keanggotaan. Nah, evaluasi itu menyangkut semua hal. Iya, Kak. Misalnya yang kita berikan catatan tersendiri untuk media ini misalnya. Iya Kak. Jadi ada sistem degradasi, ada promosi. Nah, mereka yang tidak memenuhi itu atau belum melengkapi itu, ya kita coret dari keanggotaan permanen. Dia mungkin menjadi masuk di anggota biasa yang masih butuh pembinaan. Nah, yang seperti itu. Kemudian yang ada media misalnya butuh advokasi untuk misalnya berhubungan dengan lembaga lain, dalam hal ini misalnya Dewan Pers, ya kita ada teman-teman yang sudah memenuhi itu sehingga bisa sharing komunikasi, sharing informasi. Rakyat.news kan ya bisa menjadi guru untuk yang lain kan. Iya Kak. Ya, karena memang saya dapat bahwa ternyata SMSI itu menjadi fasilitator Kak ya. Iya, fasilitator. Jadi tidak ada salahnya kita bergabung sebenarnya. Iya. Dan Kak, terakhir mungkin Kak, apa program-program kedepannya SMSI khususnya di Sulsel atau di pusat Kak? Apa yang menjadi Iya. Saya kira kalau untuk tahun ini kita program strategisnya itu adalah kita ingin 50% dari anggota SMSI itu terverifikasi administrasi di Dewan Pers. Nah, kita mendorong itu terus dengan melakukan pembinaan dan komunikasi. Ini loh yang mesti dibenahi. Tiru ini kalau yang mesti dibenahi. Terus apa lagi dan sebagainya kan selalu kita komunikasi, kita rapat rutin untuk membenahi itu. Karena kalau untuk bergabung di SMSI secara internal itu paling 40% syarat Dewan Pers yang kita adopsi. Ya, diantaranya itu yang umum-umum aja kan. ya Kak? Ya seperti punya legalitas, punya UKW untuk semua wartawannya. Nah, selama ini itu di syarat di Dewan Pers, tapi kita nggak adopsi semua, paling pimpinannya saja. Atau kita bolehkan teman-teman yang sudah pernah ikut UKW tapi tidak terdaftar di media manapun, nah dipinjam lah. Iya Kak. Ya dipinjam karena UKW itu kini menjadi wajib. Karena menjadi wajib di Dewan Pers, penanggung jawabnya harus wajib ikut UKW. Dan itu kelasnya UKW utama. Kak. Nah, ini bagus dan saya kira menarik karena profesi wartawan itu akhirnya menjadi dihargai. Ya. Seperti apoteker kan. Apoteker kalau kamu mau pakai sertifikatnya, ya tentu ada imbalnya kan. Berarti tanda kutip ini kan Iya. anggota SMSI tidak abal-abal toh Kak. Ya itu pasti. Artinya anggota yang sudah gabung di SMSI hampir 100% tidak abal-abal. Dia pasti serius menggarap medianya untuk profesional. Kalau di Sulsel sudah berapa Kak yang hari ini? Kalau anggota di Sulsel itu tercatat 33 media ya. Media. Di SMSI. Tentu ada di tempat lain. Misalnya teman-teman kita yang ada di AMSI kan. Ya. Asosiasi Media Cyber Indonesia. Kalau di SMSI ada 33 khusus yang
daftar di SMSI Sulsel. Iya kak. Kalau di kabupaten kota ada juga. Iya kak. Misalnya di Pinrang itu ada 4 atau Dan itu Pinrang ada yang dari nasional atau bagaimana kak? Itu murni lokal, itu murni lokal. Karena sistem keanggotaan kita ingin memberdayakan media lokal setempat. Karena kalau kita ambil, misalnya dia sudah terdaftar di SMSI Sulsel, Iya. dengan lokus utama dia berkantor di Makassar, tentu kan dia punya biro di daerah. Iya. Nah, bisa menjadi anggota di sana, tapi menjadi anggota biasa. Kalau pegang jabatan? Ya, pegang jabatan juga bisa. Bisa, tapi itu tidak menjadi memenuhi syarat ADART bahwa minimal 3 media yang bergabung. Jadi syarat SMSI di ADART itu kalau ingin membentuk cabang di kabupaten Iya kota, tuh, kak. Mungkin dibagikan. Iya. Ya, sampai Iya. ada yang mau harus minimal 3 media yang bergabung berstatus perseroan terbatas. Nah, itu jadi kendalanya itu, sehingga SMSI belum terbentuk di semua kabupaten kota. Karena kadang-kadang misalnya di Takalar banyak medianya. Iya kak. Iya, tapi tidak ada yang berbentuk PT, baru CP dan sebagainya. Nah, kita belum bisa akomodasi Dan karena PT-nya itu harus beralamat di daerah itu ya kak? iya, PT-nya harus beralamat di daerah itu supaya ada betul-betul media lokal yang kuat di daerah itu yang bisa menjadi mitra atau menjadi istilahnya milik masyarakat lokal setempat. Berarti memang SMSI selain karena pembangunan media, tamu juga membesar ke media lokal ternyata kak? Iya, harus begitu karena pemerataan. Iya. Ya, Saya rasa konsep yang sangat luar biasa ini kak dalam membangun SMSI, memperdayakan lokal, dan itu sangat penting kak. Ya. Sehingga tidak ada monopoli yang terjadi mungkin kak, mulai Betul. dari satu ke bawah. Dan bagi teman-teman pemilik media, saya rasa tidak ada salahnya kita bergabung di SMSI, kita bangun sama-sama, kita besar sama-sama. Nah mungkin kak, terima kasih Pak Mas Ramli. saya rasakan itu kak, banyak pengembangan sampai hari ini pun. Redaksi ini terlepas dari peran senior di SMSI, pembina, dan Pak Ketua tentunya. Terima kasih Pak Ketua. Siap. Apa harapan kita kak terakhir ke Sulsel mungkin untuk para perusahaan media yang ada di Sulsel? Mungkin ada Iya. pesan-pesan terakhir untuk Harapan saya adalah di tahun 2021 ini kita bisa lebih profesional dalam membangun citra media di Sulawesi Selatan. Kita tahu bahwa hampir setiap tahun, hampir setiap peristiwa itu adalah hal-hal yang membuat nama wartawan tercoreng dengan banyaknya media-media daring di berbagai daerah. Iya. Nah, kita ingin menumbuhkan bahwa wartawan itu adalah profesi yang layak untuk dihormati, layak untuk ditemani menjadi agen membangun daerah masing-masing. Ya, bahwa ada kritik itu sejak dulu sudah ada seperti ada, itu. Tapi media ini harus menumbuhkan optimisme, terutama di tengah pandemi seperti ini. Media jangan menjadi alat yang membuat masyarakat pusing. Oh itu kebaikan. Jangan menjadi provokasi dan sebagainya. Jadi media harus betul-betul membawa masyarakat kepada optimisme yang lebih besar. Karena kita tahu negara ini sedang dilanda pandemi. Media juga sedang dilanda yang namanya disrupsi. Nah, sehingga kalau tidak benar-benar kita memperlakukan media ini dengan profesional, saya kira tujuan awal kita menjadi jurnalis itu akan jauh dari harapan. Saya kira itu Pak Sam. Mungkin terima kasih ke atas kesempatan obrolannya. Tentunya diskusi kali ini kita banyak ambil hikmah. Ternyata di tengah pandemi kita mesti harus lebih profesional lagi sehingga kita mampu melawan disrupsi media yang hari ini kita alami ya Kak. Iya. Dan
Tentunya SMSI ini adalah salah satu organisasi konstituen dari Dewan Pers yang sampai hari ini kita tetap bergerak dalam membangun teman-teman perusahaan pers. Terima kasih teman-teman sekalian atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam.